Selamat sore pemirsa, bersama saya Tania Harapan Bumi. Hari ini saya berada di salah satu perkampungan yang ada di Ciwidey, Kabupaten Bandung, tepatnya di Kampung Jaringau. Nah, di sini beradanya saya di sini yaitu untuk mengetahui urgensi dari pembelajaran daring yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Nah, sudah diketahui bahwa sekolah-sekolah saat ini sudah menerapkan sistem tatap muka. Akan tetapi, bagaimana mahasiswa? Nah, di sini saya akan mewawancarai dua orang mahasiswa terkait urgensi pembelajaran daring yang mereka alami pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama yaitu ada Mbak Intan. Selamat sore Mbak Intan. Selamat sore Mbak. Apa kabarnya Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Oke Mbak, di sini kalau boleh tahu Mbak ini mahasiswa tahun ajaran berapa? Saya tahun ajaran 2019. Oke, 2019. Nah, di sini saya ingin melontarkan beberapa pertanyaan buat Mbak Intan. Yang pertama itu bagaimana sih keseharian Mbak Intan selama pembelajaran daring ini? Keseharian saya biasa saja sih ya Mbak. Kadang mengalami kesulitan, kadang tidak, seperti itu sih Mbak. Pembelajaran daring ini saya rasa banyak dampaknya. Oke, nah kira-kira menurut Mbak Intan nih, apakah pembelajaran daring ini dirasa cukup nyaman, menyenangkan atau tidak nih Mbak Intan? Kalau menurut saya sejauh ini yang saya rasakan ya Mbak, saya merasa kurang nyaman. Kenapa? Karena banyak sekali kesulitan-kesulitan atau kendala yang saya alami, seperti misalkan kekurangan kuota ataupun sinyal yang tidak bagus, karena di sini perkampungan ya Mbak. Jadi susah sinyal. Nah, kemudian kira-kira kesulitan apa saja nih yang Mbak Intan alami pada saat pembelajaran daring? Nah, seperti yang tadi saya katakan gitu ya Mbak, banyak sekali, dimulai kesulitan sinyal, tidak ada kuota, terus jaringan terus kurang stabil, terus kira-kira kedepannya nih Mbak Intan untuk memperbaiki proses belajar atau hasil belajar Mbak Intan gitu ya, kira-kira ingin seperti apa kedepannya pada proses belajarnya? Saya rasa kedepannya saya ingin offline sih Mbak, tapi kalau misalkan masih daring gitu ya Mbak, saya ingin belajar saya meningkat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya. Ya, itulah dia wawancara bersama Mbak Intan, yaitu mahasiswa dengan masih menerapkan kebijakan pembelajaran daring. Nah, kemudian di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa kembali, yaitu yang memang rumahnya tidak jauh dari rumah Mbak Intan, ya kepada yaitu Mbak Tari. Nah, Mbak Tari, selamat siang. Apa kabarnya? Selamat siang, Mbak. Saya baik. Baik, Mbak Tari, kalau boleh tahu, Mbak Tari ini merupakan mahasiswa tahun ajaran berapa? 2019, Mbak. Oke, baik. Nah, di sini Mbak Tari saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan untuk Mbak Tari. Nah, yang pertama, keseharian apa yang Mbak alami pada saat pembelajaran daring? Keseharian saya nggak ada perubahan yang begitu signifikan ya Mbak, kecuali pada saat saya harus ke sekolah atau enggak gitu. Sekarang saya nggak perlu ke sekolah, ke kampus maksud saya, seperti itu Mbak. Oke baik. Nah, apakah pembelajaran daring ini dirasa nyaman, menyenangkan atau tidak nih Mbak Tari? Kalau disebut menyenangkan ataupun tidak, saya nggak begitu bisa menyebutkan menyenangkan ya Mbak, tapi saya tidak begitu kesulitan gitu, karena saya peralatan memadai dan juga saya tidak kesulitan Mbak karena Tari. Sinyal di sini. Nah, kira-kira kesulitan apa saja nih yang Mbak Tari alami pada saat pembelajaran daring ini? Seperti tadi saya bilang ya Mbak, saya tidak mengalami kesulitan yang begitu signifikan gitu, kecuali kalau misalkan memang lagi gangguan jaringan dari kartu saya gitu, karena saya di sini tidak pakai wifi. Begitu ya Mbak. Mbak suka inisiatif belajar sendiri, jadi tidak terlalu mengalami kesulitan seperti itu ya Mbak. Nah, kemudian kira-kira kedepannya ingin proses pembelajaran seperti apa yang Mbak Tari rasakan pada saat pembelajaran daring ini? Kedepannya yang jelas saya ingin pembelajaran saya meningkat, proses belajar saya meningkat menjadi lebih baik lagi, seperti itu sih Mbak. Dengan tentunya suasana belajar. Baik, terima kasih Mbak Tari atas waktunya. Baik, itulah wawancara saya bersama dua mahasiswa yang ada di Kampung Jaringau.
Nah, kemudian saya kembalikan kepada Riri di studio. Baik, terima kasih Tania atas laporan wawancaranya. Nah, pemirsa, di sini saya sudah berada di studio dengan dosen salah satu universitas yang ada di Indonesia. Nah, bersama saya ada Bu Nana. Selamat sore Bu Nana. Sore Bu. Apa kabarnya Bu Nana hari ini? Sudah jauh-jauh datang dari Bandung ya Bu? Iya benar, alhamdulillah. Kabar saya baik. Oke baik nih Bu Nana. Bagaimana pandangan Bu Nana mengenai urgensi dari pembelajaran daring itu sendiri dilihat dari hasil wawancara yang telah kami lakukan? Menurut saya pembelajaran daring ini sangat banyak berdampak bagi mahasiswa itu ya, mahasiswa ataupun siswa di luar sana seperti itu. Karena pembelajaran daring ini pasti akan membuat sebagian orang yang memang tidak terbiasa dengan teknologi akan merasa mendapatkan suatu hal yang baru seperti itu Bu. Oke baik Bu, dari sisi pengajar bagaimana pandangan Ibu, apakah lebih prepare atau nyaman untuk daring atau luring Bu? Dari sisi pengajar menurut saya lebih prepare ke luring ya Bu, karena dengan tatap muka kita bisa melihat secara langsung karakteristik dari mahasiswa itu sendiri. Jadi saya lebih prepare luring, walaupun sebagai pengajar kita harus bisa nyaman di keduanya gitu ya Bu. Jadi seperti itu tanggapan saya gitu terkait wawancaranya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk datang ke studio ini untuk diskusi pada hari ini. Baik pemirsa, itu saja sekilas siaran sore pada hari ini. Saya Riri pamit undur diri, sampai jumpa.